Informasi lain pemirsa, Kementerian Agama mengimbau jemaah calon haji Indonesia membatasi aktivitas fisik berat termasuk mengurangi pelaksanaan sunnah berulang jeda puncak ibadah haji. Hal tersebut karena kondisi cuaca ekstrim di Mekah yang diperkirakan mencapai 50 derajat Celcius. Menjelang puncak haji, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama memberikan imbauan penting kepada seluruh calon jemaah haji Indonesia dengan membatasi kegiatan yang berpotensi menguras tenaga. Hal ini ditekankan karena kondisi cuaca ekstrim di Mekah yang diperkirakan mencapai 50 derajat Celcius. Dengan suhu ekstrim yang mengintai, persiapan fisik dan mental menjadi kunci utama kelancaran ibadah haji tahun ini untuk mencegah resiko heat stroke atau serangan panas yang berakibat fatal. Ditegaskan juga bahwa cuaca sangat ekstrim ya. Suhu di Saudi Arabia, di Mekah sekarang ini sekitar 50 derajat Celcius. Jadi ini satu persoalan tersendiri bagi kita orang Indonesia ya. Kemudian juga dihimbau untuk melakukan penyesuaian diri dengan cuaca tersebut, misalnya seperti yang telah diumumkan oleh panitia-panitia kita, dihimbau terus-menerus agar selalu memelihara cairan tubuh ya, minum lebih banyak dan memelihara saving energi karena ini kan belum hari hanya ya. Selain itu, Kementerian Agama Republik Indonesia kirim Amirul Hajj yang bertugas memimpin ibadah haji jemaah Indonesia di Arab Saudi dan sebanyak 482 kloter jemaah haji asal Indonesia sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Iriansyah Wahyudi, Aristiawan, iNews melaporkan. Bandara Taif, Arab Saudi untuk pertama kalinya menerima jemaah haji khusus Indonesia. Sebanyak 44 jemaah haji khusus dari Indonesia tiba di Bandara Taif, Arab Saudi pada Rabu waktu Arab Saudi. Sebanyak 44 jemaah haji khusus Indonesia berasal dari 3 biro perjalanan haji khusus tiba di Bandara Taif, Arab Saudi. Petugas haji pun memastikan proses penyelenggaraan ibadah haji khusus berjalan dengan baik. Ini merupakan kedatangan perdana jemaah haji khusus melalui Bandara Taif untuk musim haji tahun ini agar memberikan jalur yang lebih efisien menuju Mekah. Dengan mendarat di Bandara Taif, jemaah lebih dimudahkan untuk mengenakan ihram dan mikot di Kornul Manazil. Hal itu berbeda dengan jemaah yang mendarat di Bandara Jeddah yang mewajibkan penggunaan ihram sedari embarkasi. Hingga Rabu waktu Arab Saudi, total jemaah haji khusus yang mendarat di Arab Saudi berjumlah 10.654 orang. Sebelumnya, mereka datang melalui 2 bandara berbeda, yakni Jeddah dan Madinah. Dari Taif, Arab Saudi, Ramdhani melaporkan. Pemirsa, jelang prosesi puncak ibadah haji, layanan bus sholawat akan dihentikan sementara. Dan dianjurkan kepada seluruh jemaah haji agar membawa kartu nusuk kemanapun pergi, mengingat semakin ketatnya pengamanan di Arab Saudi. Dan berikut laporan selengkapnya dari Gigih Irfan di Mekah, Arab Saudi. Menjelang fase puncak pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah, terdapat pembaruan penting terkait layanan transportasi jemaah haji Indonesia, khususnya operasional bus selawat yang selama ini melayani pergerakan jemaah dari hotel ke Masjidil Haram. Mulai Rabu 5 Zulhijjah atau bertepatan dengan 1 Juni pukul 12 siang waktu Arab Saudi, layanan bus selawat akan dihentikan sementara. Penghentian ini dilakukan untuk mempersiapkan proses pergerakan jemaah menuju Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Layanan bus selawat akan kembali beroperasi pada Selasa 14 Zulhijjah atau 10 Juni 2025 mulai pukul 00 dini hari waktu Arab Saudi. Dengan demikian, selama sekitar 9 hari, seluruh aktivitas ibadah jemaah akan terfokus pada pelaksanaan puncak ibadah haji. Pemerintah dan petugas haji mengimbau kepada seluruh jemaah agar memanfaatkan waktu sebelum fase Ar-Muzdah untuk beribadah di sekitar hotel masing-masing. Tidak memaksakan diri ke Masjidil Haram saat layanan bus belum tersedia. Dan yang paling penting, menjaga kondisi fisik dan kesehatan agar dapat melaksanakan puncak haji dengan lancar dan khusyuk. Terkait kartu nusuk, pemerintah Arab Saudi semakin gencar memberlakukan aturan ketat terkait
penggunaan kartu nusuk bagi seluruh jamaah haji, apalagi mendekati waktu puncak haji yang sebentar lagi tiba. Diimbau bagi para jemaah untuk selalu membawa kartu nusuk kemanapun akan bepergian. Diketahui tanpa kartu nusuk, jemaah beresiko tidak dapat mengikuti rangkaian ibadah haji dan bahkan bisa dikenakan sanksi administratif atau dipulangkan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian jumlah jemaah sekaligus untuk menjamin keamanan dan kelancaran ibadah di tengah lonjakan jumlah jemaah yang signifikan menjelang puncak musim haji. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan.